Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Zuyina Khairwati. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi, baik, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah jurnal. Kemudian nanti jurnal ini kita kaitkan dengan materi ilmu alamiah dasar. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Saya izin share screen ya. Nah, sudah muncul di sini. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas sebuah jurnal. Jadi di sini jurnal yang akan kita bahas berjudul Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Sumber Daya Air di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penulis jurnal ini yaitu Ricardus Indra Gunawan, STP MSI. Kemudian jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Agronomika Vol 11 nomor 1 Februari sampai Juli 2016. Nah, jadi di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas atau submaterinya. Yang pertama, yaitu tentang jurnal. Jadi di sini nanti kita akan mereview sedikit mengenai jurnalnya. Kemudian permasalahan atau latar belakang meneliti sebuah permasalahan. Kemudian yang ketiga yaitu keterkaitan dengan ilmu alamiah dasar. Yang keempat, solusi yang ditawarkan. Nanti di akhir pembahasan kita akan mencoba mencari solusi dari permasalahan yang dibahas. Oke, kita lanjut ke tentang jurnal atau review jurnal. Yang pertama, judul artikel. Jadi yang seperti yang kita lihat tadi di slide sebelumnya, judul artikel yang akan kita bahas yaitu peran serta masyarakat dalam tata kelola sumber daya air di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Kemudian tujuan peneliti meneliti jurnal ini yaitu untuk menggali informasi model yang bagaimana yang sebaiknya dapat diimplementasikan atau diterapkan dengan skema 3 pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Yang ketiga, lokasi penelitian, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, yang letaknya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang keempat, yaitu metode penelitian. Jadi peneliti di sini menggunakan metode purposive sampling, menggunakan focus group discussion. Sampel penelitian di sini peneliti menggunakan 2 responden, yaitu pelanggan PDAM dan pelanggan non-PDAM. Atau non-pelanggan PDAM ya, yang tidak menggunakan PDAM. Lanjut ke latar belakang penelitian. Jadi ada beberapa hal yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, kurangnya pemahaman bahwa air merupakan kebutuhan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pihak lain. Jadi di sini seperti yang kita sadari bahwa air merupakan kebutuhan bersama ya. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Bagaimana jadinya jika tidak ada air atau kurangnya air? Apa akan kita pakai untuk memasak, mencuci, kemudian membersihkan diri. Jadi di sini masyarakat lebih melibatkan pemerintah dalam
memenuhi kebutuhan air. Sedangkan di sini pemerintah memiliki keterbatasan wewenang dan kemampuan ya. Jadi perlu adanya pemahaman bahwa air merupakan kebutuhan bersama. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat sekitar hutan kebanyakan berada pada kondisi kemiskinan, sehingga mempercepat degradasi lahan tangkapan. Jadi bagi yang belum tahu, degradasi di sini maksudnya yaitu penyusutan atau pengurangan lahan tangkapan. Yang ketiga, pungutan untuk imbal jasa lingkungan sulit terlaksana. Jadi di sini ada beberapa masyarakat yang sulit sekali untuk diminta pungutan untuk membayar imbal jasa lingkungan. Sehingga itu menjadi masalah untuk daerah lainnya, sehingga nanti kelancaran mengalirnya air itu terganggu. Kemudian yang keempat, sumber daya air memberi manfaat langsung dan tak langsung untuk masyarakat, pemerintah, dan swasta. Jadi seperti di poin 1, sumber daya air ini memberikan manfaat yang banyak ya untuk kita sebagai masyarakat, kemudian pemerintah atau swasta atau mungkin ada beberapa di suatu daerah memanfaatkan air sebagai sumber penghasilan, misalnya memelihara ikan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai keterkaitan dengan ilmu alamiah dasar. Jadi berhubung video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah ilmu alamiah dasar, maka dari itu jurnal yang tadi kita bahas, kita kupas tadi, kita kaitkan dengan materi ilmu alamiah dasar. Jadi yang pertama, pengertian sumber daya air. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Jadi sangat jelas di sini bahwa seluruh manusia membutuhkan air, terutama air tawar. Lanjut ke slide selanjutnya, masih dengan keterkaitan dengan ilmu alamiah dasar. Jadi 97% air di bumi adalah air asin, dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari 2/3 bagiannya berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan di dalam tanah berupa air tanah, dan hanya sebagian kecil berada di atas permukaan tanah dan di udara. Lanjut ke poin nomor 1, yaitu pengertian air tawar. Air tawar di sini adalah sumber daya terbarukan meski suplai air bersih terus berkurang. Kemudian permintaan air telah melebihi suplai di beberapa bagian di dunia. Jadi populasi manusia di dunia terus meningkat dan mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap air bersih. Karena peningkatan permintaan itu, jadi suplai air bersih terus berkurang. Kemudian poin ketiga yaitu perhatian terhadap kepentingan global dalam mempertahankan air untuk pelayanan ekosistem telah bermunculan. Jadi sejak dunia telah kehilangan air dari setengah lahan basah, bersama dengan nilai pelayanan ekosistemnya, ekosistem air tawar yang tinggi biodiversitasnya saat ini terus berkurang cepat dibandingkan dengan ekosistem laut ataupun darat. Jadi itu tadi keterkaitan jurnal dengan materi ilmu alamiah dasar. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai solusi dari permasalahan yang ada di dalam jurnal.
Jadi solusi pertama yang saya tawarkan di sini yaitu yang masyarakat di wilayah hulu dan masyarakat di wilayah hilir memiliki karakteristik yang berbeda, karena itu konsep keadilan tepat untuk diterapkan. Jadi masyarakat wilayah hulu dan masyarakat wilayah hilir ini maksudnya adalah masyarakat yang berada di wilayah Lombok Barat dan di wilayah Kota Mataram. Jadi setiap masyarakat yang berada di suatu daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda, tidak mungkin sama ya. Solusi yang kedua yaitu nilai pembayaran imbal jasa bukan flat atau sama rata, semisal seharga Rp1.000. Jadi nilai pembayaran imbal jasa tidak seharusnya disamaratakan, tapi dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Semisal lebih banyak penggunaan air, maka seharusnya pembayaran imbal jasanya lebih banyak. Dan jika penggunaannya sedikit, maka seharusnya pembayaran imbal jasanya lebih sedikit. Kemudian solusi yang kedua itu penekanan harus ditujukan kepada pihak swasta. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita amati di sekitar lingkungan kita sendiri, pasti ada beberapa pihak yang memanfaatkan air sebagai penghasilannya. Nah, maka dari itu pasti pemasukan airnya lebih tinggi. Jadi harus ditekankan kepada pihak swasta untuk membayar lebih banyak ya jumlahnya untuk air itu sendiri. Kemudian solusi yang terakhir yaitu yang keempat, imbal jasa lingkungan juga bisa dilakukan pada alam yang non-air termasuk pariwisata, lokasi, kuliner, dan lain-lain. Nah, itu tadi pembahasan kita sudah selesai ya, kita mengupas tuntas materi yang ada di dalam sebuah jurnal, dan tadi sudah kita kaitkan juga materi tersebut ke dalam ilmu alamnya dasar, kemudian ada permasalahan, terus kita sama-sama mencari solusinya. Baik, karena sudah selesai pembahasannya, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pendapat, ataupun salah tindakan dalam penyampaian materi tadi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.